Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Faquli inni nadartu lirrahmani shawman falam ukallimul yawma insiya. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Banten Hai rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan puja dan puji serta syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tentu doa-doa kita sering dilantunkan oleh ibu-ibu majelis taklim ketika akan bulan Ramadan tiba, semenjak kita Rajab, Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Oleh karena itu sekali lagi mari kita ucapkan ribuan syukur kepada Allah SWT. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang memberi pencerahan kepada kita untuk bisa membedakan mana ada yang hak, mana yang batil. Pada para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah. Para pemirsa Banten Hai yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Puasa secara bahasa memiliki arti adalah menahan dari segala kegiatan, termasuk berbicara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, surat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Faquli inni nadartu lirrahman shawman falam ukallimul yawma insiya. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Para pemirsa Banten Hai, tentu dalam konteks berbicara ini adalah berbicara yang tentu tidak berlandaskan atau berbicara kepada hal-hal yang kurang baik, yang tidak didasari kepada Allah SWT. Tetapi sesungguhnya sekali lagi justru pada bulan puasa inilah kita harus banyak berbicara, tapi berbicaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? Tentu banyak sekali dan sering kita baca pada kita setelah sholat wajib atau kepada kita sholat sunnah dan sebagainya. Saya kira zikir-zikir atau amalan-amalan itu tidak jauh berbeda apa yang kita lafadzkan atau ucapkan setiap hari. Maka sekali lagi, justru kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat thayyibah yang luar biasa timbangannya. Apa itu? Ketika kita membaca atau
mendawamkan atau mewiridkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah wirid atau dzikir yang nilainya itu, kata hadis, adalah kalau ditimbang dengan isi dunia saja masih beratan kalimat la ilaha illallah. Ini menandakan bahwa harus dibarengi ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, maka pembicaraannya tidak pada pembicaraan yang bersifat ghibah, bersifat fitnah, bersifat pembicaraan yang menggunjingkan orang lain, yang tentu secara normatif itu tidak baik. Maka semua dialihkan pembicaranya itu adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Saya kira itu adalah zikir-zikir yang walaupun dibaca singkat, walaupun sepintasnya hafal kita, namun apabila mulut kita terkunci, malah kita berbicara kepada hal-hal yang di luar normatif keagamaan, tentu puasa kita sangat disayangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada keterangan hadis, banyak orang yang berpuasa itu hanya dapat lapar dan haus saja. Kenapa demikian? Karena kesempatan berpuasa ini tidak tidak melakukan kegiatan pembicaraan yang baik, tetapi sebaliknya adalah berbicara tentang hal-hal yang kurang baik. Maka berbicaranya orang berpuasa itu adalah berzikir kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau kita ditambah kita dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang sangat singkat sallallahu ala Muhammad. Saya kira itu akan bernilai yang luar biasa untuk keutamaan, kemuliaan kita di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini. Para pemirsa Banten Hai yang semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lantunkan zikir ini, bahwa puasa melatih kita. Puasa adalah madrasah untuk melatih kita mendekatkan diri kepada Allah, yang sesungguhnya ini akan berimplikasi kepada 11 bulan setelah bulan Ramadan. Masalah berzikir ini tentu di mana saja. Yang penting kita pada tempat-tempat yang suci, tetapi kita tidak melakukan pada tempat-tempat yang kurang suci. Misalnya kita, mohon maaf, sedang di toilet atau sedang kita ini melakukan atau mengucapkan itu tidak boleh. Tetapi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, ingatlah kepada Allah. Karena berzikir itu maknanya mengingat kepada Allah. Udzkurullaha dzikran, dengan ingat, katsira, dengan sebanyak-banyaknya. Artinya ketika kita duduk berzikir, ketika misalnya mengendarai mobil kita juga berzikir, ketika kita juga sedang mengerjakan tugas juga kita di dalam hati berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini menandakan baik siang maupun malam, maka berzikir itu menjadi hal yang penting. Apalagi dilakukan ketika kita sedang melaksanakan puasa Ramadan ini, puasa yang pada tahun ini, puasa yang belum tentu kita akan temui lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, bahwa kemarin saudara-saudara kita, tetangga kita,
keluarga besar kita, teman-teman kita telah dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan ini tiba. Ramadan kemarin, bulan tahun masih melaksanakan, Ramadan hari ini Allah sudah memanggilnya. Ini artinya para pemirsa Banteng Hai sekali lagi, maka mari kita puasa ini sambil kita mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah, merenungi, mentafakuri ciptaan Allah, tentu kita dengan melantunkan zikrullah, zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita bisa lakukan setelah sholat, bahkan kita akan berbuka, bahkan kita akan sahur. Mana kita bacanya adalah kita setelah sahur, jangan kita lain-lain, tapi kata Al-Quran, banyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada pemirsa Banteng Hai. Hal yang mudah kita lakukan, hal yang kita sangat singkat kita ucapkan, tapi nilainya sangat luar biasa tinggi, yaitu zikir kepada Allah dengan melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah yang semua itu adalah menunjang kemuliaan bulan Ramadan yang apabila kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ampunan-ampunan itu akan diberikan kepada Allah sesuai dengan janjinya, ma taqaddama min dambi ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan tentu didasari keimanan kepada Allah, tentu didasari dengan kita banyak berzikir kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah kita kembali. Yang mulia ada Allah, tidak ada yang lain. Subhanallah, maha suci Allah, berarti kita tidak suci. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, bagi kita ini adalah orang yang tidak apa-apa. Itu menandakan bahwa manusia tidak ada apa-apanya, hanya Allah lah yang maha tinggi. Maka wajib kita puja, wajib kita puji Allah itu Rabbil Alamin, karena Allah adalah pemilik alam semesta ini. Demikianlah tausiah singkat yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan dan kelancaran sehingga kita dapat menyelesaikan puasa sebulan lamanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.